Setiap hari, pabrik ini memproduksi busa yang digunakan untuk berbagai kebutuhan, seperti kasur dan sofa. Di sini, kita akan melihat bagaimana proses pengolahan busa, dimulai dari bahan baku sampai siap pakai. Saya pegawai di perusahaan busa. Nama saya Ani. Sebenarnya ini termasuk hand mixing. Kita harus semuanya pakai mesin, cuma kan mesin manual. Bahan baku utamanya yang jelas PPG PDE itu utama. Terus ada lagi campurannya itu POP, MC. Terus untuk katalisnya itu bahan pendampingnya itu ada tine, amin, silikon, sama CO2. Banyak variasinya. Kita sebut untuk tingkatannya itu density ya. Kita ada density 8 sampai 36. Dan proses pembuatannya itu pun berbeda-beda. Kalau untuk density rendah, density 8, proses pembuatannya singkat, habis di mixer, dan untuk keringnya busa pun juga cepat. Bisa langsung potong vertikal, horizontal. Cuma kalau kita pakai yang density tinggi, apalagi yang busanya soft, tentu kita mendinginkan busanya juga lama. Density 8 itu mungkin 1/4 jam udah cukup. 1/4 jam begitu udah selesai di mixer jadi busa. Selang 5 menit juga bisa langsung dipotong. Cuma ada kualitas yang mungkin super soft. Itu kita harus mendinginkan kira-kira dari proses pembuatan busanya hampir 20 menit. Busa itu baru bisa kering dan bisa dipotong. Enggak sampai malam kalau untuk produksi di sini, karena emang kita di samping polusi udara juga untuk bau aja udah kurang sedap. Jadi kita jam produksi paling juga jam 4 itu udah selesai, jarang lebih dari jam 4. Mengerti kualitas busa. Soalnya kalau busa itu perbedaannya sangat tipis sekali. Kalau orang belum tahu betul busa, pasti pegang busa tidak ada bedanya. Semua limbah hampir kepakai, jadi tidak ada limbah. Dari yang busa sampai kecil pun masih bisa dimanfaatkan. Untuk misalnya bantat, masih bisa kita jual per kilo. Bisa untuk dikeraser lagi, potong lagi, bisa untuk isi bantal. Cuma kalau udah ambruk itu dalam posisi busa itu sama sekali tidak bisa jadi. Udah benar-benar tidak jadi, cuma jadi serbuk, harus kita buang. Soalnya bahaya. Dari bahan baku hingga busa siap pakai, setiap proses dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Namun, bagaimana sejarah pabrik ini hingga bisa bertahan sampai sekarang akan kita bahas di episode berikutnya.